Agama mana yang memotivasi untuk dusta? Sufi. Sehingga semakin pendusta makin sufi, karena hampir semuanya pendusta. Kalau bapak ketemu seperti ini atau ibu ketemu seperti ini, ada pengajian yang kayak gitu, ngawur isinya, wah, sehingga isinya ndawir semua, ya pastikan dia adalah dajjal, pembohong besar. Cuman anehnya kok saya gelem ngrungokno. Kenapa itu Pak? Itulah pengaruh lemahnya iman. Sehingga mungkin dai-nya sudah nggak usah dibahas. Ini kalau orang sakit sudah terlalu parah. Yang jadi masalah adalah yang lain kenapa mau ditulari. Maka kita amankan yang mau ditulari ini biar tidak ketularan. Yahudi itu ketika mereka sudah tidak fokus dengan Taurat, mereka beralih ke dongeng. Sehingga banyak pendeta-pendeta Yahudi menjual dongeng ketika ngaji. Pokoknya pinter dongeng makin laris. Dan dongengan Yahudi banyak dustanya, karena mereka berdongeng tentang masalah Nabi, tentang masalah orang soleh masa silam, kejadian-kejadian sakti luar biasa dan seterusnya. Dari dongeng-dongeng itu banyak orang yang dengerin, dan itu dusta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karakter Yahudi di masa silam, samma'una lil kadhib. Yahudi itu samma'un lil kadhib, suka mendengarkan kedustaan. Seperti di surat Al-Maidah ayat 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Yahudi itu suka mendengarkan kedustaan dan suka makan harta haram. Jadi gimana Pak? Maka yang punya hobi kayak gini itu berarti niru karakternya Yahudi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil quddah. Sungguh kalian nanti akan mengikuti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat sebelum kalian, seperti hadwal qudzati bil quddah, seperti sayap yang ada di ujung panah. Ujung panah kan dikasih sayap ya, di bagian belakangnya itu, kanan dan kiri. Fungsinya apa itu Pak? Untuk keseimbangan gerakan. Bagaimana cara orang menaruh sayap itu? Dibuat sama persis kanan kiri. Jangan sampai ada yang selisih. Kalau salah satunya selisih panjang, bisa belok. Maka digambarkan Nabi SAW, saking persisnya umat ini niru Yahudi, seperti sayap kanan kiri yang ada di belakang anak panah, atau seperti jari kanan dan jari kiri, telapak tangan Anda kanan dan kiri. Kok jempolnya kelingkingnya lebih panjang sebelah? Ada Pak? Ini geser berarti ya. Sehingga begitu Anda pertemukan begini, ini panjang sebelah Pak. Panjang sebelah kan? Berarti tidak pas kamu naruhnya. Sama persis kanan dan kiri. Dan tidak heran jika itu terjadi di tengah umat Muhammad SAW, kan Nabi SAW sudah pernah mensabdakan itu. Kok ada realita kayak gini Pak? Ada itu Yahudi dulu ya kayak gitu, tapi ditiru oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Sudah jelas bohongnya, itu jelas. Sehingga nggak perlu orang yang pintar-pintar banget untuk menilai itu bohong. Orang bodoh saja tahu kalau ini, tapi tetap dirungokno, mau didengarkan. Sama'un lil kadhib. Masyarakat kita senang dengerin kebohongan. Akhirnya bohong itu jadi kebohongan bersama. Dan dia tahu kalau itu bohong, tapi didengerin. Sampai kemarin saya sempat tanya kepada orang yang punya teman, dia ikutan jamaah seperti itu. Kok kamu mau dengerin bohong kayak gitu? Ya mungkin seneng-senengan tok. Pokoknya yang penting lungguh ngrungokno, mulai nggawa berkat. Duduk mendengarkan, pulang bawa. Dia sama sekali tidak ada keinginan untuk nyari ilmu di situ, karena memang nggak ada ilmu yang disebarkan. Adanya adalah kedustaan yang disebarkan. Jadi warga masyarakat yang senang mendengarkan dongeng kebohongan itu melestarikan budaya Yahudi di masa silam. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan, kalian akan niru Yahudi sebagaimana persisnya tangan kanan dan tangan kiri. Makanya mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, yang peduli dengan kejujuran, karena menyampaikan sesuatu harus jujur, mereka yang bisa selamat dari virus seperti ini.
Tapi yang nggak peduli, jangankan bohong atas nama wali, bohong atas nama nabi saja mereka lakukan, dan terang-terangan. Ya kayak tadi, saya bisa ketemu nabi, minta izin kepada beliau, mau ngapain saja izin. Mau bohong izin dulu Pak. Iya. Mau bohong juga izin dulu. Sehingga dia ngapusi izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut persangkaan dia. Wallahu a'lam.